PSSI pamerkan kolaborasi baru dengan Konami. Piala AFF tampar Australia dengan kutukan. Pelatih Malaysia buat supporter Harimau Malaya sadar diri. Momen menyebalkan yang terjadi di laga timnas Indonesia U17 versus Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi dengan saya Patrian Channel. Jadi saat ini kita akan mereaksi ya. Piala AFF tampar Australia dengan kutukan. Maksudnya kamu juara Piala AFF belum tentu bisa berjaya di Piala Asia. Contoh saja seperti Australia dan Thailand saat ini juga mereka belum bisa berbuat banyak di Piala Asia, terutama usia U17 ya. Di mana kemarin Indonesia juga di U20 juga tidak bisa berdaya walaupun sempat juara Piala AFF U19 ya. Ini adalah sebuah kutukan katanya ya. Dan pelatih Malaysia buat supporter Malaysia harus sadar diri. Ya, sering memberitakan yang negatif tentang timnas Indonesia, sementara Malaysia untuk masuk Piala Asia pun saja tidak gitu ya. Nah, dan selanjutnya momen menyebalkan pertandingan antara Indonesia U17 versus Yaman U17, di mana banyak momen-momen yang menyebalkan seharusnya dapat kartu merah, tetapi wasit tidak memberikannya, dan di mana juga gol Sahabi Goli di menit keempat juga dianulir oleh wasit ya. Itu adalah momen-momen menyebalkan bagi supporter Indonesia. Dan selanjutnya PSSI kolaborasi dengan Konami. Ini Konami adalah perusahaan game ya yang menampilkan timnas Indonesia secara game ya. Mungkin nanti para pecinta game bisa mendownload atau bagaimana menampilkan jersey-jersey terbaru Indonesia dan pemain-pemain timnas Indonesia. Coba kita saksikan bersama. Kutukan juara Piala AFF berpotensi berlanjut usai hal itu terlihat setelah timnas Australia U17 diambang gagal lolos Piala Dunia U17 2025. Sebagaimana diketahui, timnas Australia merupakan juara Piala AFF U16 2024. Menghadapi Thailand di partai puncak, skuad yang sekeras menang adu penalti. Sayangnya, kehebatan yang ditujukan di Piala AFF U16 2024 tidak berbanding lurus saat ambil bagian di Piala Asia U17 2025. Hal itu terbukti ketika Australia ditahan imbang Vietnam dan kalah dari Uni Emirat Arab. Alhasil, Australia saat ini duduk di posisi juru kunci klasemen dengan 1 angka. Australia wajib menang di laga pamungkas grup B untuk lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Apes bagi mereka. Di laga terakhir, Australia dihadapkan dengan Jepang. Hasil di Piala AFF kerap tidak berbanding lurus dengan performa sebuah negara saat ambil bagian di Piala Asia. Fakta tersebut semakin terbukti ketika timnas Indonesia U20 yang keluar sebagai juara Piala AFF U19 2024. Setelah menjadi kampion, skuad asuhan Indra Safri justru hancur lebur di Piala Asia U20 2025. Begitupun dengan Thailand sebagai raja Piala AFF dan Vietnam yang menjadi penantang juara juga gagal bersinar di level Asia. Di saat bersamaan, timnas Indonesia U17 yang kalah di semifinal Piala AFF U16 2024 sudah dipastikan lolos Piala Dunia U17 2025. Bahkan, timnas senior yang diremehkan lantaran tidak pernah menjuarai turnamen Asia Tenggara tersebut, kini justru menjadi satu-satunya harapan ASEAN untuk menjadi wakil di Piala Dunia 2026. Pekan lalu, salah satu netizen Malaysia dengan akun @onefootball.m menyebut SUGBK sebagai markas latihan timnas Malaysia.
Pernyataan ini muncul karena mereka kepanasan setelah disenggol netizen Indonesia yang bangga timnas Indonesia U17 menang 1-0 atas Korea Selatan U17 di matchday pertama grup C Piala Asia U17 2025. Melihat tweet provokatif tersebut, netizen Indonesia dengan akun @gopikita meminta kepada AI @grok untuk memberi nasihat kepada akun @football.m tanpa berpikir lama. AI tersebut membalas permintaan akun netizen Indonesia dan menyebut bahwa Malaysia hanya menang lawan tim lemah. Tak cukup hina disindir AI, pelatih asal Malaysia Sulaiman Husin bahkan menghina timnas Malaysia U17 setelah timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur itu mengatakan sepak bola usia muda Malaysia jalan di tempat ketika sang tetangga Indonesia memastikan tempat di pentas dunia. Sementara kita masih di sini, masih mencari turnamen cap ayam, apa yang bisa diikuti minggu depan? Lemari trofi juga belum perlu juga. Kontrol bola pemain masih naik sampai ke hidung belum benar. Tegas Sulaiman Husin di laman Facebooknya sambil menyertakan foto timnas Indonesia U17 mengutip dari Makan Bola. Satu yang pasti, prestasi tim nasional Indonesia sedikit demi sedikit mulai meninggalkan level Malaysia. Ketika timnas Indonesia senior sedang berjuang lolos Piala Dunia 2026, timnas Malaysia cuma bisa bersaing melaju ke putaran final Piala Asia 2027, turnamen yang sudah pasti diikuti timnas Indonesia. 1. 2 gol dianulir. Di antara peluang-peluang yang tercipta, ada 2 gol timnas Indonesia U17 di awal-awal laga yang harus dianulir oleh wasit Abdullah Davlatov dari Tajikistan. Yang pertama adalah gol dari Zahabi Goli pada menit keempat, di mana dirinya sudah terjebak offside saat menerima umpan dari Fabio Aska. Dan yang kedua adalah gol dari Evandro Floresta di menit ke-9, ketika dirinya menyambut umpan dari Daniel Alfredo, namun sudah dalam kondisi offside. Hal itu tentu sempat mengundang gregetan bagi pecinta sepak bola tanah air. 2. Momen pelanggaran Putu Panji. Bukan karena pelanggarannya, namun lebih karena keputusan wasit Abdullah yang tak memihak timnas Indonesia U17 dan momentum yang mengikuti sesudahnya. Putu Panji sendiri mengklaim pelanggaran yang dilakukan olehnya itu terjadi di luar kotak penalti. Namun, dalam pandangan wasit Abdullah, pemain Yaman tersebut terjatuh di dalam kotak penalti sehingga keputusan memberikan penalti adalah sebuah hal yang wajar. Pasca gol penalti dari pemain Yaman di menit ke-52, momentum permainan beralih menjadi milik Yaman. Beruntung, Nova Arianto mampu membangkitkan mental anak asuhnya dan berhasil mencetak 2 gol tambahan. 3. Hilangnya kartu merah pemain Yaman. 2 pemain Yaman, yakni Abdullah dan kiper Al-Asbahi, sejatinya layak untuk mendapatkan kartu kuning kedua dan kartu merah karena melakukan pelanggaran yang langsung mengenai kaki pemain Indonesia. Terlebih bagi kiper Al-Asbahi yang melanggar Raffi di petak penalti. Terlihat jelas dari tayangan ulang, kiper Yaman itu dengan sengaja menghantam kaki Raffi Syafiq yang tengah mengejar bola bebas. Usai timnas Indonesia U17 dipastikan tampil di Piala Dunia, kabar bahagia kembali menghampiri pecinta sepak bola tanah air. Hal itu bermula ketika pengembangan serta penerbit game Konami menjalin kerjasama PSSI dengan menghadirkan timnas Indonesia pada permainan sepak bola virtual eFootball. Pecinta game eFootball kini bisa merasakan sensasi skuad Garuda pada permainannya seusai timnas Indonesia resmi mengantongi lisensi dari Konami. Lisensi tersebut didapat timnas Indonesia melalui kolaborasi PSSI dengan Konami yang ditandai dalam sesi jumpa pers di Hotel Pullman Tamrin, Jakarta. Kegiatan jumpa pers dihadiri oleh Marcel Masita sebagai Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia yang mewakili PSSI dan Junichi Taya selaku General Producer Konami Digital Entertainment. Junichi Taya merasa tersanjung atas keberhasilan Konami dapat bekerja sama dengan PSSI dengan memboyong timnas Indonesia ke dalam permainan eFootball. Penikmat eFootball nantinya bisa memainkan timnas Indonesia dengan seragam resmi, lagu kebangsaan, dan hadirnya wajah
wajah pemain-pemain yang mirip dengan aslinya. Beberapa pemain skuad Garuda yang terdapat pada eFootball diantaranya ada Rizky Ridho, Calvin Verdong, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, dan banyak nama-nama yang akan menyusul dalam video game. Kerjasama ini juga disambut baik oleh PSSI. Marcel mengaku kolaborasi dengan Konami bagai mimpi menjadi kenyataan. Sebab Konami adalah perusahaan game sangat besar dan eFootball banyak dimainkan oleh orang. Artinya, timnas Indonesia yang tengah berjuang ke Piala Dunia 2026 makin dikenal oleh pecinta sepak bola seluruh dunia.